Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Radela Aliananda dengan NPM 212171003 sebagai moderator kelompok 3 dengan anggota 1. Salsarisa Aprilianti Rae dengan NPM 212171131 2. Sendi Saputra dengan NPM 212171005 3. Said Alwiridwan dengan NPM 212171008 dan Danang Putra Nuryana dengan NPM 212171120. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi tentang Kerajaan Sunda Galuh untuk memenuhi tugas dari Bapak Dede Wahyu Firdaus dengan mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Sunda Galuh ini berasal dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dan Galuh ini berasal dari satu kerajaan yang bernama Kerajaan Tarumanegara. Nah, pada masa kemunduran Kerajaan Tarumanegara, terdapat suatu pengajuan perpisahan kerajaan antara Kerajaan Kendal dan Kerajaan Tarumanegara, yang dimana Kerajaan Kendal itu dipimpin oleh Riti Kandayu yang ingin memisahkan kerajaannya dengan Kerajaan Tarumanegara. Nah, sebagai Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Tarusbawa menyetujui atas permintaan Riti Kandayu untuk memisahkan Kerajaan Kendal dengan Kerajaan Tarumanegara. Dipisahkanlah kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Sunda dan Galuh ini bersatu kembali karena terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di antara kedua kerajaan tersebut, sehingga menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sistem Kerajaan Sunda Galuh sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang dimana menyebabkan Kerajaan Sunda Galuh tersendiri mempunyai corak kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, di masyarakat Sunda tersendiri atau masyarakat Sunda Galuh ini mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, masyarakat Sunda sangat memegang erat terhadap kepercayaan leluhurnya, seperti kepercayaan kepada Sang Hyang atau agama seperti agama Sunda Wiwitan yang bisa dibuktikan dari peninggalan-peninggalan seperti artefak atau catatan Sunda yang tidak menggambarkan keagamaan Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana unsur kemasyarakatan yang ada di Kerajaan Sunda Galuh. Kehidupan sosial masyarakat cukup mendapatkan perhatian. Meskipun pusat kekuasaan Kerajaan Sunda berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan daerah atau bangsa lain berjalan dengan baik. Kerajaan Sunda memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten, Pontang, Cikede, Tamgara, dan Sunda Kelapa. Di kota-kota pelabuhan tersebut diperdagangkan lada, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan peliharaan. Di samping kegiatan perdagangan, pertanian merupakan kegiatan mayoritas masyarakat Sunda. Berdasarkan kitab Parahyang dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Sunda umumnya bertani, khususnya berladang. Misal paladang, panggerek, dan penyedap. Ketiganya merupakan jenis pekerjaan di ladang. Aktivitas berladang memiliki ciri kehidupan selalu berpindah-pindah. Hal ini menjadi salah satu bagian dari tradisi sosial Kerajaan Sunda yang membuktikan dengan seiring pindahnya pusat Kerajaan Sunda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana unsur peralatan yang ada di Kerajaan Sunda Galuh. Sistem peralatan hidup masyarakat dalam membuat alat musik yaitu alat musik karinding yang sangat sederhana dan material bambu yang mudah dicari. Cara pembuatannya pun terlihat gampang.
Karinding juga dapat dimainkan oleh siapa saja, tidak terbatas pada kalangan tertentu. Artinya, teknologi karinding bisa menjangkau kalangan baik segi bahan, cara, ataupun penggunaannya. Teknologi lain sebagai gambaran masyarakat Sunda yang egaliter adalah bangunan, istana, atau kedaton. Meskipun tidak ditemukan peninggalan arkeologis berupa bangunan di wilayah kerajaan Sunda Galuh, dikarenakan dulunya istana dibangun dari material kayu. Dan seiring berjalannya waktu, bangunan kayu itu rapuh. Karena pada dasarnya material kayu itu juga mudah rapuh. Bangunan dari kayu ini mengasumsikan bahwa keluarga kerajaan bukan golongan yang haus prestis, melainkan mencitrakan raja dekat dengan rakyatnya. Contoh lain peralatan teknologi yang dimiliki masyarakat Sunda Galuh adalah tata ruang kedaton Surawisesa yang dibuat indah dengan dikelilingi oleh parit sebagai upaya memajukan pertanian. Fungsi lain dari parit itu sendiri adalah sebagai benteng pertahanan untuk menahan masuknya musuh ke kedaton Surawisesa. Keterangan tersebut tercantum dalam Prasasti Kawali 1. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsarisa Aprilianti Rae, NPM 2121711131. Unsur mata pencaharian yang ada di Sunda Galuh. Ada banyak mata pencaharian masyarakat Sunda Galuh, yaitu beternak, bertani, berladang, dan menjadi seorang seniman. Namun, mata pencaharian hidup mayoritas masyarakat Sunda Galuh adalah bertani. Pada masa sekarang ini, mata pencaharian hidup masyarakat Sunda beragam. Berbagai kegiatan dikerjakan dan kemudian menjadi mata pencaharian, seperti pedagang dan pegawai. Unsur sistem bahasa yang ada di Kerajaan Sunda Galuh. Bahasa adalah salah satu hasil kebudayaan yang menjadi media komunikasi antar manusia. Tata cara berbahasa sangat dipengaruhi norma-norma budaya suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Seperti bahasa yang digunakan pada Kerajaan Sunda Galuh, yaitu bahasa Sunda kuno. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa Sunda kuno oleh orang-orang di sekitar kerajaan. Peninggalan berupa prasasti seperti Prasasti Kawali dan naskah-naskah kuno merupakan bukti yang tertulis. Unsur sistem pengetahuan yang ada di Kerajaan Sunda Galuh. Sistem pengetahuan dalam masyarakat Sunda dapat dilihat dalam ajaran atau nasihat yang disampaikan dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Nasihat Sanghyang Siksa Kandang Karesian ditutup dengan ini kawuwusan siksa kandang karesian ngaranya. Jana pustaka nipun sang ngareungepun. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Demikianlah yang dikatakan siksa kandang karesian. Semoga menjadi sumber pengetahuan bagi yang mendengarkan. Naskah tersebut ditujukan untuk semua kalangan. Tujuan dibuatnya naskah tersebut adalah untuk memberitahukan kepada semua kalangan untuk bertanya kepada ahlinya apabila tidak mengetahui sesuatu. Nah, materi yang selanjutnya adalah unsur seni. Peradaban Sunda mempunyai peninggalan artefak berupa naskah, candi, makam, dan prasasti. Peninggalan tersebut ditemukan pada situs sejarah antara lain naskah-naskah di Kabuyutan Ciburuy Garut, Candi Rajagosi, Candi Ronggeng, artefak di situs Karangmulyan, prasasti tinggalan di Istana Gede Kawali. Pada abad keempat, banyak prasasti yang ditemukan antara lain Kebon Kopi, Pasir Jambu, Ciaruteun, dan prasasti Tugu. Prasasti tersebut berhuruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Tatanan kebudayaan Sunda dapat dilihat dari kampung adat seperti sistem religi, bahasa,
kesenian, pengetahuan teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, dan sistem pengetahuan. Data yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat Sunda sangat terbatas pada peninggalan arkeologis, yaitu berupa bangunan suci yang berada di beberapa tempat dan lebih sederhana dibandingkan arca-arca Hindu-Buddha di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Adapun konsep hyang yaitu bentuk pemujaan terhadap leluhur yang bersemayam di puncak gunung, dataran tinggi, dan bukit. Kepercayaan masyarakat Sunda terhadap hal-hal sifatnya sakral tergambarkan dalam pandangan masyarakat tentang satu tempat yaitu kabuyutan. Keberadaan kabuyutan ini ditunjukkan oleh beberapa kawasan lindung yang secara budaya dianggap tempat suci. Tempat keramat ini bervariasi dalam ukuran dan dilindungi karena aturan adat atau tabu. Strategi budaya untuk melindungi sesuatu untuk mencegah perusakan tempat, yaitu tabu. Mereka menyebutkan kabuyutan memberikan manfaat sumber daya air karena terletak dengan pemukiman dan lahan pertanian. Masyarakat juga digambarkan sebagai masyarakat yang menjaga keanekaragaman lainnya secara arif dengan mengintegrasi pengertian dengan situs suci yang disebut kabuyutan. Beberapa spesies tanaman di kabuyutan masih terjaga akibat pengetahuan masyarakat lokal yang menjaga dengan konsep wilayah sakral. Pengetahuan lokal menjadi hal penting dalam pelestarian alam. Mitos atau pamali juga mempengaruhi kekuatan masyarakat sekitar. Mengenai bahasa masyarakat Sunda yang digunakan, bahasa yang digunakan pada masa lampau terlihat dari dalam prasasti. Materi yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa penting. Salah satu peristiwa penting dalam kerajaan Sunda Galuh yaitu Perang Bubat. Perang Bubat merupakan peristiwa terjadinya perang antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Terjadi di daerah Bubat pada tahun 1279 Saka atau 1357. Berawal dari datangnya lamaran dari kerajaan Majapahit yaitu Prabu Hayam Wuruk untuk melamar putri kerajaan Sunda yang bernama Citra Resmi atau Dyah Pitaloka. Lamaran tersebut langsung diterima oleh Prabu Linggabuana beserta keluarga kerajaan Sunda beserta kerabat-kerabat Sunda karena hubungan Majapahit dan Sunda yang terjalin baik dan sudah sangat dekat. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda berangkat ke Kawali menggunakan jalan air dengan kapal laut. Mereka menggunakan kapal yang dulu digunakan oleh Rakyat Wijaya yang bernama Jung. Dan setelah sampai, mereka bermalam di Bubat. Pada keesokan pagi harinya, utusan dari Majapahit yang diutus adalah Gajah Mada. Ini adalah awal mula terjadi perdebatan dan kesalahpahaman. Patih Gajah Mada memanfaatkan momen ini untuk menaklukkan kerajaan Sunda karena tujuan dia adalah menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Patih Gajah Mada berkata bahwa itu adalah perintah dari Majapahit, bahwa pernikahan dapat dilaksanakan asalkan Citra Resmi dijadikan sebagai upeti dari kerajaan Sunda sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda pada kerajaan Majapahit. Prabu Linggabuana cemas, hatinya ragu-ragu karena tidak mungkin kerajaan Sunda memenangkan pertempuran melawan Majapahit yang jumlahnya besar. Karena jika kerajaan Sunda kalah atau gugur, maka kehormatanlah yang dipertaruhkan. Maka berkumpullah orang-orang kerajaan Sunda di tempat Prabu Linggabuana. Tujuan perkumpulan ini untuk musyawarah mufakat untuk menyongsong musuh, karena kerajaan Sunda tidak sudi jika dihinakan oleh kerajaan Majapahit. Akhirnya pasukan kerajaan Sunda bersatu. Meskipun pasukan kerajaan Sunda lebih sedikit dari pasukan kerajaan Majapahit, tetapi mereka tetap memilih untuk berperang demi menjaga harga diri kerajaan Sunda. Karena ketidakseimbangan tersebut, pasukan kerajaan Sunda kalah. Satu-satunya yang tidak dibunuh adalah Citra Resmi, karena Citra Resmi adalah target Gajah Mada upeti.
Tetapi karena untuk membela kerajaan Sunda, Citra Resmi memilih untuk bunuh diri dengan tusuk konde atau patrem, dengan menusukkan jarum konde tersebut kepada jantungnya. Yang menjadi saksi peristiwa peperangan Bubat tersebut adalah Raja Bali yang diutus oleh Hayam Wuruk mengecek rombongan Sunda. Pada saat Raja Bali tiba di lapangan tersebut, keadaan sudah sangat buruk dan banyak rombongan yang gugur. Jasad dari syuhada Sunda diantarkan ke Kawali atas perintah Hayam Wuruk dan dikuburkan di Sang Hyang Linggahyang atau Astana Gede Kawali. Nah, bagi orang Sunda ini, peristiwa Bubat akan selamanya dikenang karena banyak hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.